Hai teman-teman semuanya, kita berjumpa kembali dalam pelajaran TOEFL dan kita akan melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Tentunya masih di buku yang sama, yang seperti kemarin kita menggunakan buku Longman yang ditulis oleh Deborah Phillips. Kali ini ada hal yang berbeda dari pertemuan-pertemuan atau video sebelumnya. Kali ini kita akan latihan soal, ya. Jadi skill-skill yang sudah kita pelajari dari pertemuan atau video pertama, mulai dari subject dan verb, object of preposition, positive, lanjut ke present participle, past participle. Semua ilmu-ilmu yang kita dapatkan di situ kita akan praktekkan dan kita akan terapkan di dalam latihan soal ini. Ya, jadi rencananya akan ada 10 soal yang akan kita kerjakan. Semuanya diambil dari buku tersebut ya. Namun teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan ke latihan soal ini, alangkah baiknya apabila teman-teman menekan tombol subscribe-nya dulu dan menyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang terbaru, termasuk juga pelajaran TOEFL ini. Karena kita akan menyelesaikan pelajaran ini sampai akhir atau sampai tamat. Oke? Nah, kita kembali ke intinya pada video ini, yaitu latihan soalnya. Oke, kita akan mulai mengerjakan dari soal pertama sampai soal terakhir. Oke, dan teman-teman, ketika kita melihat soal itu kita sebaiknya mengingat skill-skill yang kemarin sudah dipelajari ya. Baik, kita mulai di soal yang pertama. Pertama ini ada the North Platte River bla 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 from Wyoming into Nebraska ya. Semoga pronunciation-nya benar. Di sini kita fokus ke grammarnya. Nah, di sini yang pertama teman-teman lakukan sebaiknya ketika melihat soal adalah kita membedah dulu kalimatnya. Nah, membedah kalimat ini sangat berguna ya, supaya kita dapat menjawab soalnya dengan logika bukan dengan perasaan ya. Karena biasanya kalau kita sudah panik pasti kita menjawab dengan perasaan atau menebak. The North Platte River. Ini adalah subjeknya ya. Subjeknya itu sebuah sungai yang bernama the North Platte. Kemudian titik. Nah, di sini yang kita tidak tahu apa. Tapi kita lanjut dulu. From Wyoming into Nebraska. Semoga pronunciasinya benar. Nah, ini adalah kata keterangan tempat ya, yang menunjukkan suatu area sampai ke area tertentu ya. Jadi area ini ke area ini. Nah, dari sini kita bisa menganalisa bahwa subjeknya ada, kemudian ini kata keterangan ada, yang tidak ada adalah apa? Ya, verbnya. Verbnya tidak ada, teman-teman sekalian. Sehingga yang pertama-tama kita lakukan ketika memilih jawabannya adalah kita mengeliminasi terlebih dahulu. Jadi, sehingga nanti kita bisa lebih mudah memilihnya ya. Kita tidak langsung memilih empat-empatnya, tapi memilih dari pilihan yang sudah dieliminasi. Yang pertama, it flowed ya. Di sini ada unsur subjek dan verb ya. Nah, teman-teman sekalian, di kalimat ini yang di atas sudah ada subjeknya dan tidak ada verbnya. Jadi kita hanya perlu mencari verbnya yang hanya verbnya saja. Oke. Sebentar saya ganti spidol dulu. Baik. Lanjut. Nah, berarti yang ini salah karena dia mempunyai subjek sementara kita tidak butuh. Yang kedua ada flows. Oke. Flows ini adalah verb. Oke, kita masukkan saja ke kemungkinan jawaban.
Kemudian C, flowing. Nah, flowing ini pengecoh juga ya teman-teman, karena dia hampir sama kayak flow ini ya. Bedanya adalah ini akhirannya S, ini akhirannya ing. Nah, teman-teman sekalian, kita anggap saja ini bisa ya. Oke, karena dia mengandung kata kerja. Nanti kita bahas bagaimana cara memilihnya. Kemudian yang D, with flowing water. Jadi dengan flowing water. Nah, di sini ini mengindikasikan bahwa ini adalah bukan verb karena ada kata with ya. With itu kalau teman-teman ingat di skill yang kedua itu adalah object of preposition. Prepositionnya itu adalah with. Nah, kemudian berarti ini adalah object of prepositionnya. Jadi flowing water. Kalau diartikan itu air yang mengalir. Jadi ini adalah bukan verb, jadi ini bukan. Nah, sekarang kita tersisa di dua pilihan. Ada flows, ada flowing. Keduanya sama-sama mempunyai kata dasar yang sama, yaitu flow, ya, yang artinya mengalir. Nah, satu hal yang harus teman-teman perhatikan adalah flowing dulu deh. Flowing itu adalah kata kerja bisa, tetapi dia hanya bisa menjadi kata kerja ketika di depannya ada to be. Misalkan is, are, atau am. Is flowing, are flowing, atau am flowing tidak bisa ya. Oke, di antara dua itu. Sementara sebelumnya titik-titik itu tidak ada to be. Berarti yang ini salah. Sehingga yang menyisakan adalah flows. Nah, untuk meyakinkan di sini kata kunci juga di akhiran S ya sebenarnya. Jadi ketika setelah subjek itu ada kata kerja, maka kata kerjanya itu harus ditambah S. Kalau dia orang ketiga tunggal ya, harus tambahkan S ya. Misalkan nama kota, nama orang, kata kerja di depannya itu harus ditambahkan S ya. Oke, itu adalah pelajaran English dasar ya. Jadi alasan pertama adalah karena flowing itu bukan jawaban karena di depannya tidak ada to be, dan flows itu ada jawabannya. Flows itu adalah jawabannya karena di depan kata flow itu ada huruf S. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah flows ya, B. Baik, kita langsung lanjut ke soal yang kedua. Kita baca dulu ya, baru kita bedah. Titik atau bla bla bla. Biloxi receive its name from a Sioux word meaning first people ya. Mohon maaf kalau pronunciasinya salah karena ini adalah kata-kata yang asing karena dia nama tempat. Oke, kita bedah dulu kalimatnya. Biloxi ya. Jadi titik Biloxi. Jadi saya garis bawahi dulu. Jadi ini adalah subjeknya. Tapi subjeknya ini ada titik di depannya. Kita belum tahu apa. Kemudian receive verbnya ya. Saya tadi melihat apakah di depannya ada verb lagi atau tidak. Nah, karena tidak ada berarti ini adalah verbnya. Its name, ini adalah objeknya. Kemudian from Sioux word meaning first people. Ini adalah kata keterangan ya. Kata keterangan yang menunjukkan asal muasal. Ada kata from. Jadi ini satu kesatuan semuanya. Nah, sehingga kita bisa menganalisanya sekarang. Kita lihat yang ada adalah subjeknya ada, verbnya ada, kemudian objek dan kata keterangan segala macam ada. Sehingga kalimat ini sebenarnya tidak membutuhkan hal baru lagi kecuali untuk melengkapi subjek ini. Nah, kemungkinannya bisa nama yang melengkapi kalimat ini, entah itu
kepanjangannya atau bagaimana. Yang jelas kita tidak memerlukan subjek atau verb tambahan lagi kecuali satu kesatuan dengan ini. Kita lihat pilihannya. Jadi yang pertama teman, kita eliminasi dulu ya. The city of, jadi kota dari Biloxi. Oke, kita masukkan karena bisa nyambung. Kemudian located in. Nah, pilihan B ini kalau kita masukkan sebenarnya agak tricky ya, karena agak bisa nyambung. Coba kita baca. Located in Biloxi, jadi terletak di Biloxi, menerima namanya. Nah, tapi di sini kalau kita mengambil ini, dia kekurangan subjek seperti itu. Nah, Biloxi ini tidak menjadi subjek lagi, tetapi telah menjadi nama keterangan tempat dan subjeknya tidak ada. Sehingga ini salah ya. Oke. Ini adalah sering mengecoh ya teman-teman. Kalau kita mengambil ini, Biloxi ini bukan lagi menjadi subjek tetapi menjadi nama tempat. Dan ini tidak ada subjeknya. Oke, jadi kalimatnya salah. Jadi ini bukan jawabannya. Kemudian C, it's in. It ini adalah subjek. Ini verb. Jelas bukan, karena kalimat ini di atas sudah memiliki keduanya. Dan yang D adalah the tour included. Ini ada included adalah verb, ini adalah subjek. Lagi-lagi bukan, karena yang kita butuhkan adalah kata yang untuk melengkapi Biloxi ini. Dan karena ini adalah satu-satunya pilihan dan sesuai dengan apa yang kita cari, maka jawabannya adalah A, the city of Biloxi. Jadi kota Biloxi ya, nyambung. Sehingga jawabannya adalah A ya. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Seperti biasa, kita baca terlebih dahulu. A pride of lions, up to 40 lions, including 1 to 3 males, several females, and cubs. Ya. Baik, seperti biasa kita bedah dulu kalimatnya. Oke, di sini ada a pride of lions. Jadi tadi saya sudah mengecek arti pride ini karena setahu saya pride itu adalah kebanggaan ya. Tapi kalau saya cek secara keseluruhan kok kok tidak nyambung ya. Jadi saya cari dulu arti lain dari pride. Ternyata pride itu artinya adalah sekawanan ya, sekawanan. Jadi kalau pride of lions itu adalah sekawanan singa di sebuah kelompok. Jadi pride of lions ini adalah istilah teknis yang digunakan untuk menyebutkan kawanan singa. Seperti itu. Jadi sebuah kawanan singa itu berarti adalah subjeknya. Up to 40 lions. Up to artinya hingga, 40 lions 40 singa. Including termasuk, up to 40 lions ini adalah kata keterangan ya teman-teman. Including 1 to 3 males, 1 sampai 3 jantan, several females, beberapa betina, dan cubs itu adalah anak-anaknya. Jadi semua ini adalah kata keterangan yang menunjukkan apa saja yang ada di dalam pride of lion, jadi kawanan singa itu. Sehingga kita bisa menganalisanya. Jadi subjek ada, verb tidak ada, kata keterangan ini ada semua. Ya, jadi yang utama yang kita cari adalah yang ada verbnya terlebih dahulu. Jadi kita mulai sistem eliminasi ya teman-teman. Can contain, ya ada verbnya ya. Can contain itu adalah verbnya, jadi kita masukkan sebagai daftar pilihan yang tersedia. It contains, jadi it adalah subjek, contain adalah verb.
Di atas ini sudah ada subjeknya ya teman-teman, jadi ini tidak bisa diambil, berarti salah. Kemudian contain itu adalah verb ya, berarti bisa masuk pilihan. Dan containing juga bisa masuk pilihan. Kita masukkan saja ya. Baik, kita lihat dulu yang containing ini, karena akhiran ing itu yang harus kita pastikan dulu apakah dia jawaban atau bukan. Karena sebelumnya ini tidak ada to be, sebelum titik-titik ini tidak ada to be, berarti kata containing ini tidak bisa, karena kita harus membentuk verb. Ini juga salah. Nah, tersisa dua pilihan, ada can contain, ada contain ya. Perbedaannya ada kata can-nya, yang satunya tidak ada. Bagaimana cara kita memilihnya? Jadi di sini cara menjawabnya kalau sudah begini kejadiannya teman-teman, kita menjawab berdasarkan konteks kalimatnya. Kira-kira dia membutuhkan kata can atau dapat atau tidak. Nah, kita lihat di sini setelah kata titik-titik itu ada kata up to. Up to itu kalau diartikan hingga ya, atau mencapai. Hingga, kita lanjutkan saja, hingga 40. Nah, berarti dia membicarakan masalah probabilitas atau kemungkinan. Jadi, apakah yang hingga 40 itu apa sih? A pride of lions. Jadi, suatu kawanan singa. Kawanan singa itu titik-titik-titik mencapai 40 singa. Jadi sehingga di titik-titik-titik ini juga harus menyatakan bahwa harus mendukung kata hingga ini, harus nyambung ya dengan kata hingga. Nah, kalau kita ambil yang pertama dulu, can contain, dapat mencapai. Nah ya, jadi kawanan singa dapat mencapai hingga 40 singa. Nah, pada kalimat ini nyambung karena kata dapat itu juga menunjukkan probabilitas atau kemungkinan. Kan kata dapat itu bukan berarti ditentukan bahwa jumlahnya sekian. Misalkan rumah itu dapat menampung 10 orang, mobil itu dapat menampung 8 orang. Jadi kemungkinan maksimalnya 8, maksimal 10 dan segala macam. Beda halnya kalau kita langsung mengatakan bahwa mobil itu menampung 8 orang. Berarti tidak ada kemungkinan lain ya. Berarti memang mobil itu hanya menampung 8 orang. Bedakan antara misalkan mobil menampung 8 orang dengan mobil dapat menampung 8 orang. Jadi kalau yang mobil menampung 8 orang itu berarti pasti jumlahnya 8, sedangkan kalau kita mengatakan mobil dapat menampung 8 orang berarti jumlahnya itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Semoga tidak kepanjangan ya teman-teman penjelasannya. Nah, karena ada kata hingga, berarti yang paling nyambung adalah ada kata can contain up to. Seperti itu sih kalau ringkasnya. Jadi mohon maaf saja ya teman-teman kalau kepanjangan. Jadi jawaban yang benar adalah ini. Kita lanjutkan ke nomor 4. Ya, seperti biasa kita bedah dulu. Tea plant adalah subjeknya, artinya pohon teh. R adalah verbnya. Small and white adalah mungkin bisa dibilang objek ya, atau keterangan. Yang jelasnya dia adalah noun. Oke, yang artinya adalah titik-titik-titik tanaman teh itu kecil dan putih. Di sini kalau kita analisa, subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada. Sehingga sebenarnya kita hanya mencari kata-kata yang dapat mendukung ini. Kurang lebih sama ya dengan soal yang tadi kita kerjakan sebelum ini, nomor 2 kayaknya. Yang dia hanya mencari kata keterangan untuk subjeknya atau tambahan untuk subjeknya. Sehingga kalau kita menemukan subjek atau verb itu harus dieliminasi. Oke, langsung saja kita eliminasi. The tea plant. Oke, ini bisa masuk ya. On the tea plant. Nah, kalau kita menambahkan on the tea plant yang awalnya
subjek akan menjadi kata keterangan tempat seperti itu. Karena ada kata on, di. Seperti itu. Berarti salah karena kita mencari kata yang bisa mendukung ini menjadi subjek. Having flowers the. Nah, kata having ini adalah kata verb ya. Ditandai dengan kata verb ing ini. Dan biasanya di depannya having ini harus ada to be-nya teman-teman. Jadi jawaban ini salah. Karena di depannya ini kan tidak ada apa-apa lagi. Nah, kemudian yang D, the flowers of the. Oke, masih nyambung. Nah, sekarang kita punya dua pilihan, sama-sama memungkinkan. Ada, kalau kita langsung the tea plant, berarti kita langsung ngomong, oh tanaman tehnya. Atau the flowers of the tea plant, artinya bunga dari tanaman teh itu. Nah, kira-kira yang mana yang benar, bunganya atau tanaman tehnya? Tapi sebelum ke situ teman-teman, kita harus cek dulu nih dari segi grammarnya dulu yang mana yang tepat. Seperti itu. Baru bisa didukung dengan artinya atau bisa juga sebaliknya sih. Oke, tapi saya mendahulukan biasanya tuh grammarnya dulu, baru artinya. Konteks kalimatnya itu biasanya saya mengerjakan soal itu di belakang ya. Ketika saya sudah bingung, maka saya akan melihat konteks kalimatnya seperti itu. Ya boleh juga sih kalian melihatnya, tapi itu akan membuat kalian terkecoh nanti ya. Kalau kita mendahulukan konteks kalimat, itu akan membuat kalian terkecoh ya. Saya sudah membuktikannya sih. Oke, di sini verbnya adalah are. Are ini teman-teman hanya berpasangan dengan subjek yang bentuknya jamak ya. Oke. Kalau kita memakai the plant yang membuat plant ini menjadi adalah subjeknya, itu tidak cocok karena plant ini bentuknya tunggal. Oke, karena dia hanya the plant, kecuali the plant seperti itu. Sementara itu kalau kita ambil yang pilihan D, the flowers, bunga bentuknya jamak of the tea plant. Jadi yang menjadi subjeknya itu the flowers, bunganya yang berjumlah jamak. Cocok dengan ini. Seperti itu. Sehingga secara grammar dulu, the flowers of the plant are small and white. Jadi cocok ya secara grammar. Nah, sekarang secara arti. Secara arti yang kalau ini deh, kalau A dulu, the tea plant, berarti yang subjeknya adalah tanaman tehnya. Nah, kita lihat yang penjelas ini apa? Small and white. Apakah tanaman teh itu kecil dan putih? Tidak ya teman-teman. Berarti ini secara arti sudah salah kalau kita pakai the. Tapi kalau kita pakai the flowers, bunganya bunga dari tanaman teh, itu small and white. Jadi bunganya itu kecil dan putih. Nah, cocok karena bunga itu kecil dan putih, bunga teh ya. Berarti yang benar adalah ini. Sesuai dengan soal. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Pertama-tama kita bedah dulu ya. Seperti biasa. The tetracyclines, lagi-lagi istilah ya, sepertinya istilah medis. The tetracyclines, titik antibiotics. Nah, betul ya kesehatan. Are used to treat infections ya. Jadi ilmu-ilmu dari skill 1 sampai skill 5 itu teman-teman harus tanamkan di kepala ketika melihat soal ya. Ini baru 5 skill teman-teman. Belum nanti kalau kita sudah selesai kita harus melihat soal itu, bayangan kita itu harus memikirkan kira-kira skill mana ya yang dimaksud soal ini. Nah, soal ini kita bedah dulu ya. The tetracyclines itu adalah subjeknya. Nah, di sini kita lihat ada 2 koma. Teman-teman, silakan buka lagi skill yang tentang be careful dari appositive. Kita tentang be careful of the appositive. Nah, ciri-ciri kita untuk membedakan yang mana sih yang appositive, yang mana sih yang subjek.
itu bisa dilihat dari bisa dilihat dari berapa komanya. Nah, kalau komanya ada 2, berarti yang di depan itu adalah positif ya. Mohon maaf salah ini ya. Sini adalah positif. Dan yang keduanya itu adalah baru subjek. Nah, jadi ini adalah bla 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 antibiotics itu adalah subjeknya. Kemudian are itu adalah verbnya. Used to treat infection ya. Are used satu kesatuan treat infection. Jadi are used to treat ini juga bisa satu kesatuan sih, dia verbnya ya, masih rangkaian verb lah. Nah, infection ini baru objeknya. Baik. Sampai di sini saya harap teman-teman bisa ini ya, mengerti ya. Dan mohon maaf kalau misalkan saya terkadang menjelaskannya terlalu kepanjangan. Oke, objek ada, verb ada, subjek ada, semuanya sudah ada, sehingga kita hanya mencari sesuatu yang melengkapi subjeknya. Jadi sudah ini soal ketiga yang kita mencari sebenarnya yang melengkapi subjek. Meskipun variasinya beda tapi intinya sebenarnya sama ya. Kita mencari kelengkapan subjeknya. Jadi kalau dia verb atau dia double verb, membuat kalimat itu double verb, kita eliminasi ya. Oke, kita lihat pilihannya lalu kita eliminasi apa-apa saja yang tidak mungkin. Are family of, ada are yang berarti adalah itu adalah verb. Berarti ini sudah salah ya. Kemudian being itu sudah salah juga karena being itu adalah verb. Kemudian a family of. Nah, a family of ini nyambung dengan rangkaian subjek ini, a family of antibiotics. Jadi kita masukkan dulu ke dalam keranjang. Kemudian yang terakhir ada the family is. Nah, ada is-nya. Berarti dia verb yang menghasilkan bahwa dia bukan termasuk jawabannya atau salah. Nah, di eliminasi pertama kita sudah bisa menemukan jawabannya, yaitu C. Oke. Baik teman-teman sekalian, untuk pembahasannya nampaknya sangat panjang. Jadi untuk pembahasan nomor 6 sampai 10 kita akan lanjutkan di part kedua. Tetapi bagi teman-teman part 2 ini akan muncul minggu depan ya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman silakan bersabar dan tunggu minggu depan, oke? Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dari video sejauh ini hingga soal-soal latihan ini. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan silakan diajukan saja di kolom komentar. Apabila teman-teman tidak suka silakan di dislike saja teman-teman. Pokoknya di sini bebas. Tapi buat teman-teman yang suka dan menantikan video-video selanjutnya, ya ayolah mensubscribe dan menyalakan notifikasinya sehingga saya semakin semangat dan semakin termotivasi untuk membuat video yang lebih banyak dan lebih bervariatif lagi. Oke. So teman-teman, demikian video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Sekian, sampai jumpa di video yang selanjutnya.